Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang overview kompensasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yadi Ramdhani dan teman rekan saya Aam Amelia dan Denis Suhardi. Langsung saja, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi berbentuk uang artinya gaji dibayar dengan sejumlah uang kartal kepada karyawan yang bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang artinya gaji dibayar dengan barang, misalnya gaji dibayar 10% dalam produksi yang dihasilkan di Jawa Barat menunai padi, upahnya 10% dari hasil padi yang. Kompensasi merupakan istilah yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial atau financial reward yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan pegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya berbentuk kompensasi berupa finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. Kompensasi bisa langsung diberikan kepada karyawan ataupun tidak langsung, di mana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk non-moneter. Kompensasi intrinsic dan ekstrinsik. Kompensasi intrinsic adalah kompensasi yang nilainya dari dalam dan dari karyawan sendiri. Kompensasi intrinsik bersifat internal bagi individu dan biasanya berasal dari keterlibatan dalam aktivitas atau tugas tertentu. Kompensasi intrinsik melekat pada aktivitas itu sendiri serta pemberiannya tidak tergantung pada kehadiran atau tindakan orang lain atau hal lainnya. Kompensasi intrinsik berpotensi untuk memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku individu di dalam organisasi dan mempunyai beberapa manfaat sebagai alat imbalan dan motivasi kerja yang efektif. Manfaatnya mereka melekat pada kenyataan bahwa kompensasi intrinsik adalah self-administered dan dialami langsung akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Selanjutnya, kompensasi ekstrinsik. Kompensasi ekstrinsik dihasilkan secara eksternal oleh seseorang atau sesuatu yang lainnya. Kompensasi ekstrinsik tidak mengikuti kinerja sebuah aktivitas secara alamiah ataupun secara inherent, namun diberikan kepada seseorang oleh pihak eksternal atau dari luar. Sebagian besar kompensasi ekstrinsik dikendalikan dan dibagikan secara langsung oleh organisasi atau perusahaan dan lebih berwujud daripada kompensasi intrinsik. Kompensasi ekstrinsik secara diaplikasikan oleh perusahaan dalam usaha untuk mempengaruhi perilaku dan kinerja anggotanya. Uang merupakan kompensasi ekstrinsik yang paling sering digunakan di dalam organisasi dan diberikan dalam bermacam-macam bentuk dan dengan berbagai jenis. Gaji, bonus, dan program pembagian keuntungan merupakan indikasi di mana uang dimanfaatkan sebagai kompensasi ekstrinsik di dalam organisasi. Dibagi dua bagian. Yang pertama, kompensasi finansial dan non-finansial. Yang kompensasi finansial, kompensasi tidak langsung, yang berarti gaji pokok, pembayaran berdasarkan keterampilan. Kompensasi langsung, pembayaran berdasarkan kinerja, bagian saham, bonus, tunjangan, dan insentif. Kalau yang kedua, non-finansial, imbalan, karir, rasa aman, pengembangan diri, fleksibel, karir, peluang kenaikan penghasilan, dan imbalan sosial, simbol status, pujian, dan pengakuan kenyamanan tugas persahabatan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Amelia. Kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Adapun kompensasi finansial meliputi dua, yaitu kompensasi tidak langsung dan kompensasi langsung. Adapun kompensasi tidak langsung meliputi gaji pokok dan pembayaran berdasarkan keterampilan. Ada pula kompensasi langsung meliputi pembayaran berdasarkan kinerja, yakni bagian saham, bonus, tunjangan, dan insentif.
Kompensasi ini lebih kepada asuransi dan sejenisnya yang bisa diberikan kepada karyawan ketika situasi dan kondisinya tepat. Yang termasuk di dalamnya adalah asuransi, jaminan hari tua, pensiun, dan beberapa program BPJS Ketenagakerjaan yang lain yang mewajibkan iuran secara rutin. Meski berbeda dalam metode pemberiannya, kompensasi finansial secara utuh merupakan kompensasi berupa sejumlah nominal yang wajib diberikan pada karyawan ketika saatnya tiba. Hal ini wajib untuk perusahaan dalam rangka mematuhi hukum yang berlaku serta menjaga hubungan baik dengan karyawan yang dimilikinya. Sedangkan kompensasi non-finansial dibagi menjadi dua, yaitu imbalan karir dan imbalan sosial. Imbalan karir meliputi rasa aman, pengembangan diri, fleksibel karir, peluang kenaikan, dan penghasilan. Serta imbalan sosial meliputi simbol status, pujian dan pengakuan, kenyamanan tugas, dan persahabatan. Hal lain yang menjadi contoh kompensasi non-finansial adalah lingkungan kerja yang luas. Lingkungan yang ingin ditimbulkan adalah lingkungan kerja yang nyaman dan hangat, sehingga karyawan bisa bekerja dengan lebih nyaman. Tidak ada lagi kantor dengan karyawan yang bekerja mengenakan jas rapi, duduk pada bloknya masing-masing, dan sejenisnya. Banyak perusahaan yang menerapkan kompensasi ini agar karyawannya merasa aman dan betah bekerja di kantor tersebut. Pun kesimpulan dari materi ini adalah dalam organisasi, manusia ditempatkan sebagai unsur yang sangat khusus. Karena manusia baru akan terdorong untuk bekerja dan meningkatkan produktivitasnya jika beragam kebutuhannya, mulai dari kebutuhan fisik seperti makan, papan, pakaian, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, sampai dengan kebutuhan aktualisasi diri dapat terpenuhi dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diingat oleh organisasi dalam pemberian kompensasi. Pertama, kompensasi yang diberikan harus dapat dirasakan adil oleh pegawai. Kedua, besarnya kompensasi tidak jauh berbeda dengan yang diharapkan oleh pegawai. Apabila dua hal ini dapat dipenuhi, maka pegawai akan merasa puas. Kepuasan akan memicu pegawai untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan organisasi maupun kebutuhan pegawai akan tercapai secara bersama. Untuk mencapai keadilan sebagaimana diharapkan oleh pegawainya, maka organisasi harus mempertimbangkan kondisi eksternal dan kondisi individu. Kompensasi harus diusahakan sebanding dengan kondisi di luar organisasi. Kompensasi juga harus memperhatikan kondisi individu, sehingga tidak memberikan kompensasi dengan mempertimbangkan subjektif dan diskriminatif. Sekian dari saya.